mengatakan wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum wa nasu hadzan mimma dzukkiru bihi. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi sengaja mereka melupakan sebagian pesan yang diperingatkan kepada mereka. Lalu kemudian terakhir Allah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ini terakhir nih. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari yang kau sembunyikan dari kitab Torah, Zabur dan Injil, dan banyak pula yang dibiarkan oleh beliau. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sekarang mari kita masuk kepada poinnya. Kenapa kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipercaya sebagai nabi dan penutup para nabi? Karena Allah melalui Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kami umat Islam, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang mengimani kemudian pemahaman bahwa utusan Tuhan yaitu Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan, utusan yang datang kepada Bani Israel. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku menyelamatkanmu, aku mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir, lalu kemudian menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Jadi menurut Al-Quran, Nabi Isa oknum yang datang kepada Bani Israel tidak disalibkan, tidak dibunuh. Nah, poinnya adalah di dalam Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, tidak boleh kau salib, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kenapa kami beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Karena beliau mengajarkan bahwa Isa, Yesus adalah orang benar, tidak boleh dibunuh. Oleh karena itulah Allah mengangkatnya ke langit. Demikian sementara, silakan Anda bantah pakai ulekan. Lanjut. Ya, kalau dia diangkat ke langit itu apa argumen yang tadi itu mengatakan bahwa dia masih hidup kan? Ya. Ya, berarti dia masih hidup, terangkat ke surga, bukan dia orang mati. Dia sudah pernah disiksa dan dia bangkit di antara orang mati dan dia terangkat ke surga. Itulah. Yes. Terus? Ya, itu saja. Iya, memang seperti itu. Di Mazmur 91 juga diterangkan bahwa Yesus itu terangkat ke langit, dipanjangkan umurnya, dikenyangkan oleh Tuhan, dan akan turun kembali menjadi hakim, memisahkan antara yang menuhankan dirinya dan yang mengimani dirinya hanya sebatas putusan Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah ya, Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus itu orang bersalah? Iya, iya. Bang, apakah Yesus itu orang bersalah? Iya, di mata orang percaya dia itu tidak bersalah, tapi kalau di mata orang yang fitnah, pembenci itu dia adalah orang bersalah. Oke. Apakah Anda memahami bahwa Tuhan di dalam Keluaran 23 nomor 7 melarang membunuh Yesus? Apakah Anda sadar? Di mana ayatnya, Bang? Dilarang membunuh Yesus. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tadi saudara mengatakan Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Bolehkah dibunuh orang yang tidak bersalah? Iya, itu kalau orang yang tidak bersalah itu menurut orang yang percaya. Tapi kalau orang yang tidak percaya itu baginya itu Yesus adalah orang yang ini
membuat dirinya menjadi Tuhan. Makanya mereka orang-orang Saduki berusaha untuk membunuh dia. Ya, menurut saudara Ubi Goreng, Ubi Kupas yang ngomong ya, Ubi Kupas. Ya, menurut saudaraku Ubi Kupas, Yesus ini orang bersalah atau orang kudus? Kalau kami orang Kristen itu, bukan kami bang, bukan kami, saudara Ubi aja. Iya, menurut saya, iya seluruhnya. Ini saya atas nama orang Kristen yang berbicara. Jangan, karena tidak semua orang Kristen itu satu paket di dalam iman. Saya tanya saudara saya aja, seorang diri, ya, apakah saudara saya yang ganteng ini, yang sangat baik menurut anak-anaknya, Yesus itu orang bersalah, penjahat, atau orang kudus? Yesus orang kudus. Saya ulang, saudara telah mengakui Yesus orang kudus, artinya orang suci, artinya orang yang tidak bersalah. Bolehkah membunuh orang yang tidak bersalah menurut Keluaran 23 nomor 7? Bolehkah? Ya, sabar dulu, pertanyaan ini, maksudnya ini saya cuma ikut pertanyaan saya, cuma jawab. Tuh. Jadi bolehkah Yesus menurut Keluaran 23 nomor 7 ini dibunuh? Bolehkah? Jawab. Kalau setiap manusia dimanapun berada, masa orang bersalah dibunuh itu? Berarti Yesus tidak dibunuh. Boleh. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Iya, tidak boleh dibunuh. Bagi yang membunuhnya, apa hukumannya bagi yang membunuh Yesus? Makanya dalam ayat Alkitab bilang begini, lebih baik baginya tidak hidup lagi. Bagus. Berarti Yesus itu tidak boleh dibunuh. Iya. Lalu bagaimana dengan persembahan kepada Theos kalau Yesus tidak boleh dibunuh? Maksudnya? Kan Yesus itu di dalam konsep iman Kristen, cara untuk menebus dosa adalah membunuh Yesus, membunuh orang yang tidak bersalah. Sedangkan larangannya jelas, jangan kau bunuh Yesus. Yang mana yang benar? Begini, Abang, memang pertanyaan Abang itu, Bapak Ustadz, saya mengerti. Saya bukan Ustadz, Bang. Saya Bang Zuma. Saya hanya penginjil jalanan. Iya, lanjut. Saya mengerti itu. Saya mengerti. Jadi orang penginjil lah. Ya, ini saya sedang menginjili saudara. Iya. Memang Abang bertanya lagi dulu, supaya saya pindah. Jadi gini, saya nggak perlu bertanya. Kita hanya dudukkan perkara akal aja dulu. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertanyaan kenapa kami harus mengimani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad SAW mensucikan, membersihkan nama Yesus, membersihkan nama Nabi Isa alaihi salam yang difitnah, dihujat dan seterusnya. Maka Al-Quran kemudian datang menjelaskan bahwa Nabi Isa yang adalah Yesus atau Yesus yang adalah Nabi Isa diterangkan di dalam Al-Quran, Isqala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, warafi'uka ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, lalu saya mensucikan. Dari mana? Minal ladina kafaru, dari orang-orang Kristen. Ini Al-Quran yang menerangkan 1400 tahun silam. Dari mana Rasulullah tahu? Kalau bukan dari malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Al-Quran diinformasikan oleh Roh Kudus dari Tuhan dengan kebenaran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102.
Beliau yang datang kepada baginda, wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada manusia, sesungguhnya Nabi yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu tidak dibunuh, tetapi diangkat oleh Allah untuk diselamatkan demi untuk supaya tidak melanggar Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ketika datang di Gubernur Pilatus, Yesus tidak bersalah. Datang ke Herodes, Yesus juga tidak bersalah. Bahkan Yesus bertanya sendiri, apakah kesalahanku? Setiap hari kita ketemu, kenapa sekarang kau ingin membunuh aku? Ya, terima kasih. Itulah sebabnya kami beriman kepada baginda Rasul Muhammad SAW, karena beliau datang membersihkan nama beliau, Yesus. Nah sekarang, kalau Anda memahami ini, larangan Tuhan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau membunuh orang yang suci, jangan kau membunuh orang yang kudus. Sedangkan Yesus mengatakan, tidak setitik pun dari hukum Taurat itu boleh batal sebelum langit dan bumi lenyap. Berarti Keluaran 23 nomor 7 ini berlaku, dan Yesus tidak boleh dibunuh. Kalau Yesus tidak boleh dibunuh, tetapi tetap aja ada yang dibunuh, berarti yang dibunuh itu bukan orang benar, tetapi orang yang diserupakan. Dia adalah orang fasik. Amsal 21 nomor 8, orang fasik sebagai pengganti orang yang benar. Berarti yang dibunuh adalah orang yang tidak benar, orang yang tidak baik, orang yang tidak kudus. Berarti memang ada penyaliban, ada pembunuhan, tapi orang yang diserupakan, bukan Nabi Isa, bukan Yesus. Ya, begini ya Bang. Ya, silakan. Keluaran berapa? Keluaran 23. Ya, Keluaran 23 nomor 7, peti ubi kita goreng bersama, ngopi bersama. Silakan. Nomor 7 itu konteksnya itu bukan itu konteksnya. Ya, harus lari ke sana Bang. Harus Anda mencari jalan celah untuk lari dari keadaan. Silakan. Pak, tahan dulu Pak, Bu Nora, dimut dulu, dimut. Nah, lanjut Pak. Ini saya baca ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Itu bukan untuk menuju ke Yesus. Itu konteksnya itu bukan menuju ke Yesus, Pak. Memang kalimatnya itu. Itu seperti kayak kita mengadili seseorang baru dia tidak bersalah, buat apa kita bunuh? Itu dari pemerintah punya, dari setiap agama, pemerintah semua melarang hal itu. Jadi konteksnya itu tidak menuju ke situ, Bang. Oke. Ya. Anda tahu kalau kita berbicara konteks Keluaran 23 ini, di situ sangat jelas Bang. Jangan kau menerima suap. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saya tanya kepada saudara, apakah penangkapan Yesus ini itu diawali oleh penyuapan? Siapa yang disuap? Makanya kita harus kembali kepada perkataan Yesus bahwa orang yang menjual aku itu Iya. Anda sedang menjelaskan perkaranya. Silakan. Orang yang menjual aku itu di tengah-tengah kita. Iya. Siapa yang menerima suap, Abang? Ini Yudas. Yudas. Siapa yang seharusnya disalibkan? Ya, Yesus. Loh. Kenapa Yesus? Yesus orang benar. Yesus orang benar. Dengarkan. Yesus orang benar. Yesus tidak menerima suap. Sedangkan Keluaran 23 nomor 8, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan mutarbalikkan perkara orang yang benar. Konteksnya itu tidak seperti itu. Kenapa bisa begitu? Ini ayat Keluaran 23 ayat 7 ini konteksnya itu tidak berhubungan dengan yang Yudas jual Yesus. Nggak bisa Bang, nggak boleh. Kita nggak boleh lari keluar dari konteks hanya karena untuk membenarkan. Ini saudara, penyuapan menurut saudara itu betul atau tidak?
Kalau penyuapan itu tidak betul. Nah, sekarang siapa yang menerima 30 perak untuk kemudian berujung kepada penangkapan Yesus? Siapa? Itu adalah Yudas. Nah, apakah prosesi dari penangkapan, penyuapan, pembunuhan terhadap Yesus itu bisa dibenarkan? Ya, itu. Bisa dibenarkan, Bang? Makanya saya bilang begini, Bang. Kalau kita cuman mau ambil konteksnya itu, cuman mau bilang karena ayat ini begini baru sesuaikan, dan kita ambil tuh dari awal mulanya dari perjanjian baru itu pada awal ahli orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka cari jalan tidak dapat untuk mau menjatuhkan Yesus, jadi lewat ini mereka lewat muridnya. Nah, jadi muridnya ini bersepakat untuk menjual Yesus dengan berarti Abang, berarti ketika kemudian Ulangan diperintahkan di dalam bab 16 nomor 19, jangankah kamu menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang bijaksana. Keluaran 28 nomor 8, 23 nomor 8, jangan kau menerima suap, jangan kau menerima suap, jangan kau menerima suap. Di dalam kitab saudara Matius 26, Yudas di sana berkhianat dengan menerima suap 30 keping uang perak. Gitu. Nah, sekarang apakah kronologis kejadian ini menabrakkan Keluaran 23 nomor 7 boleh membunuh Yesus? Nah, karena begini, kalau itu tuh makanya saya bilang konteksnya itu terkacau. Kalau misalnya orang kita manusia, contohnya kita jual sesuatu barang milik kita sendiri, jual kepada orang lain, berarti sudah jadi miliknya orang. Nah, begitu juga dengan Yesus. Yudas menjual dia untuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk mau melakukan apa yang mereka mau, yang mereka rencanakan. Itu yang diterima Yudas sebagai uang 30 keping perak. Jadi kalau konteksnya ini itu tidak masuk akal itu, Bang. Tidak kena konteks yang Keluaran 23 ini. Nah, jadi kecuali Tuhan Yesus yang mau mencelakakan dirinya sendiri, dia terima uang ini 30 keping perak, ya itu salahnya. Tapi ini kerja setan. Merasuki Yudas untuk menjual Tuhan Yesus. Nah, maka tadi kan abang sudah bilang bahwa yang suap itu membutakan mata, menggelapkan mata. Itu namanya kerja setan, Bang. Bukan tidak ini konteksnya ini bukan untuk itu. Gitu, Bang. Terima kasih. Berarti penyaliban Yesus itu adalah pekerjaan setan. Ya astaga. Saya nggak ngomong loh ya, saya nggak ngomong. Sekarang saya ulang lagi, yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran setan. Berarti yang mengimani salib itu adalah pengikut yang itu konteksnya tidak begitu, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengarkan saya, Bang. Ini nanti ubinya jadi ubi hangus nanti, bukan lagi ubi kubas. Dengarkan saya. Kenapa kami beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka mensucikan Nabi Isa, Yesus dari hujatan, fitnahan pengikut setan. Kita berdata, Al-Quran berdata, kitab Anda juga berdata, Bang Suma ngomong pakai data. Itu saya bilang. Nah, sekarang Keluaran 23 nomor 7 ini adalah perintah Tuhan atau perintah setan, Bang? Itu saudaraku saya ulang. Keluaran 23 nomor 7 ini perintah Tuhan atau perintah setan? Jawab.
Itu bukan perintah, Bang. Jangan kau membunuh, itu bukan perintah. Itu konteksnya begitu itu. Enggak, saya tanya, jangan kau membunuh, itu bukan perintah. Tapi sebentar saya bantu Bang Cuma. Ya, silakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena udah besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal. Jadi artinya pengorbanan Yesus di kayu salib itu memang karya Allah. Di mana itu tertulis? Di mana tertulis? Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7 itu karya Allah atau karya setan? Keluaran itu berbunyi apa gitu coba? Aduh, Jelaskan, Pak. Anda membantu tetapi makin ribet. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Bolehkah? Oke, bolehkah Yesus dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti karya Tuhan adalah Yesus tidak boleh dibunuh, betul? Maksudnya di sini. Nah, itu maksudnya di sini. Anda sedang membela setan. Sekarang saya ulang lagi. Yang melarang membunuh Yesus itu karya Tuhan atau karya setan? Jawab. Konteksnya tidak begitu. Mau berbicara original teks dengan saya? Boleh. Ya, supaya jadi penebus di kayu salib untuk umatnya yang penuh dosa gitu, Pak. Itu karya setan atau karya Tuhan? Tuhan memang sudah merancang. Di mana Tuhan merancang? Di mana Tuhan merancang membunuh anak manusia? Di mana? Ini itu dijawab di Yohanes 3 karena begitu besar kasih Yohanes 3 berdosa gitu. Yohanes 3 dengarkan saudara. Begitu besar kasih Tuhan sehingga Dia menganugerahkan Yesus supaya kita percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada karya setan. Di mana Yesus mengajarkan untuk kemudian menebus dosa menggunakan darahnya? Di mana? Memang tidak ada. Berarti bukan karya Yesus. Makanya saya tanya, penyalib dan pembunuhan Yesus ini sebagai persembahan kepada Theos, ini karya siapa? Persembahan kepada Theos. Ini yang persembahkan siapa? Efesus 5 nomor 2 yang mempersembahkan itu adalah tentara-tentara Romawi. Dengar saya baca ya. Silakan. Iya, berarti bukan orang Yahudi, bukan orang apa itu. Coba abang kita baca dalam Matius 26 ayat 20. Nah, kita ambil dari ayat 20 ya. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, dan ketika mereka sedang makan, Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kami pasti menyerahkan api." Itu rencana Tuhan yang Dia sudah tahu bahwa akan ada orang yang Itu rencana Tuhan atau rencana iblis, Bang? rencana Tuhan. Berarti Tuhan berkongkol dengan iblis untuk melakukan persembahan kepada Theos gitu. Ya, seperti itu. Karena iblis Berarti Tuhan ikut terlibat di dalam pembunuhan Yesus. Tuhan mengizinkan iblis menguasai ini Yesus. Itu seperti itu. Berarti ini karya Tuhan atau karya iblis? Nah, begini. Gimana itu lagi? makanya kalau kita ambil kalau kita cuma comot ayat sepele, Bang. Abang juga cuma comot kok, Bang. Iya, makanya saya kalau kita butuh abang diam dulu, butuh jelaskan. Saya butuh penjelasan. Nah, saya jelaskan nanti abang dengar. Begini. Oke. Kenapa jadi Tuhan Yesus turun ke bumi ini untuk mau bersedia untuk mati untuk umat manusia? Karena sudah lewat nabi-nabi yang datang, tapi termasuk Nabi Abraham,
Gimana? dosa, tapi tidak ada manusia tetap berbuat dosa. Nah, sekarang setelah Yesus, apakah Kristen tidak lagi berbuat dosa? Nah, ini dia. Nah, ini dia. Makanya dosa yang dihapuskan dengan darah domba itu tidak akan sempurna untuk menghapus dosa manusia. Hanya cuma darah Yesus saja yang bisa menghapuskan. Nah, ini ajaran yang muncul dari Kristen, Bang. Abang, dengarkan saya sedikit lagi. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai penebus dosa, Anda hanya akan mendapatkan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui pintu aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau Nabi Muhammad SAW bukan padang rumput. Yang ditemukan oleh Rasulullah, mengikut Rasulullah, "Qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa endingnya? Mengikut baginda Rasul Muhammad SAW itu mewarisi surga Firdaus. Itu jelas itu. Nah, sementara kalau Anda mengikuti Yesus hanya mendapatkan padang rumput. Emang Anda domba? Emang Anda serigala? Apa makan Domba rumput itu, apa? dengar, domba itu Anda bukan mau ke sana cuma makan rumput, ngapain? domba itu bukan diartikan kita domba itu bukan diartikan berarti domba betul. Kita anak domba beda dengan kambing. Tapi ini dikatakan endingnya Anda akan menemukan padang rumput. Maksudnya Iya, karpet atau rumput sintetis. Itu bukan Analogi aja, Pak. Oh, analogi. Baik, kalau begitu kita tinggalkan analogi. Kembali kepada pemahaman Keluaran 23 nomor 7. Apakah Yesus boleh dibunuh? Lompat lagi. Di sini Kita betul. kembali, Bang, kembali. Kita kembali pada tema kita. Apakah Yesus itu bisa dibunuh? Anda mengatakan tidak boleh. Terus yang membunuh Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Saya udah bilang, itu nanti kembali di ini. Iya, ini kembali ke yang tadi di Matius 26 itu. Apakah pembunuhan Yesus ini karya Tuhan atau karya iblis? Tuhan mengizinkan itu karya iblis. Tuhan mengizinkan untuk iblis itu menguasai Yesus. Berarti itu karya Tuhan yang kerjasama dengan iblis, betul? Tuhan mengizinkan Yesus. Jangan begitu. Ini yang saya tanya, apakah pembunuhan Yesus itu karya iblis atau karya Tuhan? Karya iblis. Oke, karya iblis. Berarti yang mengimani karya iblis adalah Dengar kamu. Salib itu bukan salib itu bukan karya iblis itu. Tadi saudara mengakui. Sekarang saya tanya, pembunuhan Yesus di atas tiang salib itu karya iblis atau karya Tuhan? Karya iblis itu rencana untuk membunuh Yesus atau menyerapkan Yesus. Tapi kalau rencana Tuhan itu Yesus dibunuh, tapi dia akan bangkit di antara orang mati dan menebus dosa manusia. Abang, saya tanya, saya mau Bang dengar, kalau salib itu bukan karya itu. Turut setiap orang Yahudi, orang mati itu harus disalib. Nah, itu lambang, bukan isi kan beriman salib. Itu cuma lambang. Oke. Kayu salib itu karya Allah. Oke. Di mana Tuhan? Tunggu. Di mana? Oke. Ini Anda mengatakan kematian Yesus di atas tiang salib itu adalah karya Tuhan. Tolong tunjukkan. Tuhan mengambil bagian di mana di situ? Jadi Tuhan yang merasuki Yudas, yang merasuki Yudas iblis, yang menyalib Yudas itu Yang merasuki Yudas iblis, yang menyalib Yesus itu adalah tentara Romawi. Tuhannya di mana di situ, Bang? Yang mana yang Anda anggap? Tuhan membangkitkan di antara orang mati. Tuhan membangkitkan itu menyelamatkan karena sudah bukan, belum sampai ke sana kita. Yang menyalibkan ini Anda katakan sebagai karya Tuhan. Di mana Tuhan mengambil bagian di situ? Coba. Jadi gini, Bang Tuma, manusia itu kan sudah berdosa. Ya kan, manusia itu melawan kehendak Tuhan. Manusia itu jauh dari dari ciptaannya, ya kan. Tuhan mau itu ciptaannya itu kembali kepadanya. Ya kan, dulu kalau pengorbanan itu zaman Nabi Musa, ya, itu orang harus mengorbankan binatang sebagai korban bakaran.
ya untuk minta pengampunan kepada Tuhan, ya kan? Nah, itu persyaratannya, itu nggak bisa langsung kepada Tuhan, harus ada korban yang dibakar gitu ya, dalam bentuk binatang, ya kan? Nah, di hukum Taurat juga diatur di situ, di hukum Taurat, ya kan? Tapi manusia juga kan makin jauh makin banyak berdosa, makanya Tuhan mau supaya itu umatnya kembali dekat dengan Dia dengan melalui kematian Yesus. Nah, Tuhan merendahkan dirinya, ya, menjelma menjadi manusia. Terlalu jauh, Ya, terlalu kan? jauh kemana? Dengarkan saya. Seperti itu. Dengarkan saya. Iblis merasuki Yudas. Akibatnya tentara Romawi menyalibkan Yesus. Salib ini ya terjadi oleh karena iblis merasuki Yudas dan dieksekusi oleh tentara Romawi. Dengarkan saya dulu, Bang. Dengarkan saya dulu, please. Lalu di mana karya Tuhannya? Di situ. Jadi gini, Yudas itu memang Yesus tidak tahu Yudas ini muridnya yang berkhianat. Nah, Dia terus mengatakan yang saya tanya, Abang, karya Tuhannya di sini. Kalau Anda mengatakan salib itu karya Tuhan, itu di mana? Karya Tuhannya itu di mana? Dengar, Bang. Kalau abang mau tanya karya Dari tadi saya mendengarkan, tapi tidak ada jawaban. Yang saya tanya, pada sisi mana penyaliban itu adalah karya Tuhan? Yang mana? karya Tuhan itu Saya boleh nambahin sedikit nggak, bentar ya? Saya jangan ditambahkan dulu, jawab aja Bentar dulu. dulu, Di saudaraku, sisi bentar, mana, bentar. saudara? Di sisi mana Anda menuduh bahwa penyaliban itu adalah karya Tuhan? Di sisi mana karya Tuhan pada kejadian itu? Tolong tunjukkan ke saya. Silakan. Ini bentar ya, Bang Juma, saya pengen tahu pemahaman Bang Juma tentang salib itu apa sih? Saya pengen tahu gitu. Salib itu adalah hukum kepada penjahat besar. Baca Ulangan 21 nomor 23, Keluaran 27 nomor 26. Iya, maksudnya pemahaman Bang Juma itu apa selain itu? Orang jahat, orang penjahat, orang jahat, perampok, pembunuh, penganiaya, pencabul dan seterusnya dihukum seperti penjahat salib. Dalilnya Keluaran Ulangan 21 nomor 23. Itu dalilnya tentang penyaliban. Dihukum salib oleh karena dia penjahat. Sekarang saya tanya, Yesus itu penjahat? Saya kasih pemahaman begini ya, gini biar jelas dulu. Ini tolong dijawab dong. Anda bertanya, saya jawab. Giliran saya bertanya, Anda lari. Gini. Bung, Jadi saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus itu penjahat? Biar paham dulu salib itu kenapa gitu. Jadi Bung. Anda kan langsung menarasikan, membuat narasi bahwa salib itu apa karya iblis kan begitu kan narasi Anda kan. Anda langsung membuat. Saya tanya dulu. Jadi Anda yang mengatakan salib itu adalah karya Tuhan. Saya minta buktikan di mana sisi karya Tuhan pada penyaliban. Bagaimana kita jelaskan, abang tidak mau paham apa yang kita jelaskan. Begini, Bang. Bagaimana Anda pahamkan sementara saya tanyanya tentang bumi, Anda menjawabnya tentang Pluto. Yang saya tanya, di mana pada prosesi penyaliban itu disebut sebagai karya Tuhan? Yang merasuki Yudas iblis, yang menerima suap Yudas menerima suap itu dilarang di dalam Ulangan 16 nomor 19, Keluaran 23 nomor 8. Itu dilarang menerima suap. Kemudian yang membunuh dan mengeksekusi Yesus di atas tiang salib adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bersunat, di mana di dalam Galatia 2 nomor 18 orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Yang menyunat Yesus, yang menyalib Yesus, orang-orang kafir. Lalu yang Tuhannya di sini yang menyalib Yesus itu yang mananya? Tunjukkan ke saya. Abang ini ini saya jelasin dikit ya. Gini biar sedikit pencerahan dikit ya. Jadi pada masa awal kerajaan Romawi ya, salib itu memang dianggap sebagai simbol kutukan pada awal masa kerajaan Romawi. Kenapa begitu? Karena pada masa itu salib itu digunakan memang untuk menghukum orang yang telah melakukan kesalahan, betul. Nah, lalu Juma berkata di mana makna peran salib itu dalam dalam kasih Allah itu sendiri. Nah,
Alkitab Perjanjian Baru ya mencatat ya bahwa darah Yesus itu menurut 1 Yohanes 1 ayat 7, darah Yesus itu adalah alat pembasuhan dosa manusia. Jadi itulah karya Tuhan itu. Jadi darah Yesus itu adalah alat pembenaran bagi manusia berdosa di hadapan Allah. Di mana dalilnya? Di Roma 5 ayat 9 ya. Jadi mengapa dikatakan salib sebagai tanda kemenangan? Mengapa? Karena karya keselamatan dari Tuhan Yesus untuk umat manusia. Ini yang Anda, Bung, yang Anda jelaskan ini ajaran Kristen. Itu memang nggak mau. Anda tidak menjelaskan, Anda mengaburkan firman Tuhannya. Dengarkan. Keluaran 23, Bung. Saya bukan siswa sekolah minggu yang bisa Anda tipu. Oke? Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7 perintahnya Al-Haraq. Jadi Anda kau bunuh. La haula wala quwata illa billah. Bung. Keluaran 23 nomor 7 Al-Haraq. Jangan kau bunuh. Terus berceloteh, Anda terus berbicara. Anda nggak memberi kesempatan orang untuk mengajarkan menjelaskan. ajaran Paulus gak laku. Dari sini tidak terlihat kualitas Anda seperti apa. Jadi kualitas Anda membantah perintah Tuhan dengan kitab Roma. Itu mungkin dia, gitu. Tapi buat saya, Anda tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kualitas Anda sudah terlihat. Bantah saya kalau Orang yang punya gitu. etika dalam diskusi ya. Bantah saya kalau gitu. Bantah saya kan mau bantah dari tadi. Kamu membantah Kalau apa? tadi kan bantah terus. Saya tanya kepada saudara, apakah salib itu karya Tuhan? Anda mengatakan iya. Buktikan mana di salib itu karya Tuhan itu yang mana? Apa jawaban saudara? Apa jawaban saudara? Silakan Pak John, silakan. Karya Tuhan pada penyaliban itu mana? Dari tadi. Ini saya katakan kepada saudara ya. 1 menit. Habis itu Anda boleh 1 jam. Dengarkan saya. Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh Yesus. Itu perintah. Jangan kau bunuh Yesus. Karena Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Baik melalui Kamu jangan asal-asal asal-asal ngomong-ngomong ayat orang itu sembarangan. Nanti kalau ayat Al-Quran kamu sebut. sekarang saya tanya kepada saudara. Di keluaran berapa coba? Di keluaran berapa? Enggak, kamu di keluaran berapa? Kamu jangan asal Keluaran 23 nomor 7. Ternyata dari tadi kamu tidak nyimak. Habis itu kamu sok-sok mau menjelaskan dari tadi kepada kamu saya. ngelotot terus. Gimana? Kamu tuh kayak emak dari tadi ngelotot terus. Orang diskusi. Kamu dari tadi yang nyerocos. Bunda Suma itu yang bicara, kok kamu yang balas jawab. Nah ini kan prajuritnya langsung muncul kan. Keluaran 23 nomor 7. Ya, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh Bohong kamu. Ini aku baca ini. Aduh, kau tuh memang bohong. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus itu boleh dibunuh nggak? Iya, tapi kan kamu itu salah kan ayatnya. Saya tanya dulu. Kamu cuma mengutip ayat Yesus itu boleh dibunuh nggak? Iya, tapi kamu kan udah iya. ayat kan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Seperti kamu yang tukang dusta. Jadi ayat ini mengacu kepada kamu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Anda pendusta. Makanya ayat ini cocok buat Anda. Enggak, saya tanya. Anda membaca ayat yang memang jadi enggak. Anda itu membawa ayat yang memang cocok buat Anda nih. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Dusta saya yang Jadi mana? seorang pendusta. Ya, dusta saya yang mana? Dusta saya yang mana? Ya, kamu bilang tadi salib itu apa? Salib itu apa? Ya mana yang Kamu kan kamu bawa. sekarang kalau bukan karya iblis, lalu karya siapa penyaliban itu? Makanya saya jelasin Saya nggak usah nggak usah makanya sama saya. Saya tanya, penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan? Jawab.
Karya Tuhan. Karya Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Lihat di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Kau baca itu. Apa di Allah situ mengutus Yesus tertulis? untuk menyelamatkan kita. Iya, Karena dengan Allah cara- mengasihi kita masing-masing. Dengan Jadi, cara apa? Yesus berdoa bagi para pengikutnya, termasuk saya, termasuk kita. Apa ada? agar dilindungi. Dengan Dengarkan. cara- Ada apakah ada hubungannya? cara apa? Dengarkan. Apakah ada hubungannya Yohanes 3 nomor dengan 16? pengorbanan Yesus Kristus yang rela wafat di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Ya, Dengarkan, jadi dengarkan, Yesus itu dengarkan menjadi dulu. peminat bagi umat Dengarkan manusia dulu. untuk menjadi berdosa. Jadi Dengarkan kebangkitan dulu. Yesus itu diwaris sebagai simbol. Jadi Dengarkan kebangkitannya dulu. itu, jadi Dengarkan dulu. kamu itu selalu hanya menekankan Dengarkan kepada kematian. dulu. Namanya orang Islam itu nggak pernah ingat dengan kebangkitannya. Jadi makna kebangkitan Yesus itu simbol dari awal kehidupan baru umat Kristiani. Dengarkan Orang saya yang percaya. dulu. Bung, ini bukan Begitu, gereja. aduh, Kalau di kamu gereja itu Bung. boleh Anda Dari ayat aja kamu udah berdusta kamu tuh. Aduh, makanya saya cek. Ada kamu asal suka nyomot-nyomot ayat. Sekarang Yesus itu boleh dibunuh atau tidak? Yang kamu baca cuma bunuh-bunuh aja. Yang bawah ini Yes. harusnya kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Iya, kau buat orang-orang prajurit kamu, pengawal-pengawal kamu yang kamu pintar kelihatannya. Sejahteralah bagiku saat aku hidup, mati dan dibangkitkan. Jelas Yesus mengatakan dia lahir, ya kan, hidup, mati dan Bang dibangkitkan. Bang Ubi, sabar. Saudara John, saya mau tanya kepada saudara. Yesus itu orang bersalah atau orang suci? Yesus itu orang suci, Bun. Nah, berdasarkan Keluaran 23 nomor 7, bolehkah Yesus itu dibunuh? Kok dibunuh yang nggak boleh? Yesus itu menjalani hukuman karena apa? Oke, sahabat-sahabat, ternyata karya Tuhan adalah Yesus tidak boleh dibunuh. Betul atau tidak? Bukannya dimaksud di situ Yesus. Yesus sudah masuk rancangan Allah. Menurut saudara, Keluaran 23 nomor 7, Yesus boleh dibunuh nggak? Saya ulang. Tidak dimaksud Yesus di situ. Beda. Yesus itu memang karya Allah. Dia akan dikorbankan di kayu salib. Inilah yang dikatakan kau harus menjauhkan dirimu dari perkara Jangan dusta. dihubungkan dengan Yesus. Keluaran 23 ayat 7 beda. Aduh, Yesus itu bukan orang. Yesus itu bukan orang. Karya Allah. Dia akan Yesus itu bukan orang. Yesus itu bukan orang. Yesus itu bukan orang. Oh, Yesus beda. Yesus itu Tuhan. Dia Allah. Yesus bukan orang. Yesus bukan orang. Beda dengan Keluaran 23 ayat 7. Yang membedakan kan Anda, yang membedakan kan Yesus Anda. itu Tuhan yang menjelma jadi manusia yang memang Bolehkah Tuhan dibunuh? Bolehkah Tuhan dibunuh? Bukti deh. Pertanyaan Cuma gini Bolehkah loh. Tuhan dibunuh? Kita saya itu sudah menjelaskan Tunggu, jawab dulu. Tunggu. Bolehkah Tuhan dibunuh? Itu adalah sunatullah. Kamu tahu sunatullah. Sunatullah kamu tahu. Bolehkah Tuhan dibunuh? Ketetapan Yesus itu berasal dari manusia. Saudara-saudara, bolehkah Tuhan dibunuh? Saudara-saudara, tidak mempan tipuan Anda, kebohongan Anda, tidak mempan sampai mulut Anda robek ke kuping, tidak mempan. Kami bukan orang bodoh. Oke, saya tanya, bolehkah Tuhan dibunuh? saya jawab Tuhan Pemahaman kamu yang Tuhan tidak boleh dibunuh. Lalu Yesus menjadi manusia. Sebagaimana jadi manusia. Iya, setelah dia menjelma menjadi manusia, apakah dia orang jahat? Tuhan sudah punya karya terhadap kematian Yesus. Jadi memang dia harus dikorbankan di kayu salib. Karya Tuhan adalah jangan kau membunuh manusia. Itu karya Tuhan. Nah, yang membunuh manusia karya siapa? Dengarkan. Yang membunuh manusia karya siapa? Duma, kamu pahami dulu, Ma, ya. Kita Kamu bisa pahami historis. dulu. Kita pahami dulu. Hukuman mati, Kamu yang ya, pahami. hukuman Kamu mati yang harus pahami. Bukan, gini Juma. Hukuman mati yang disalibkan, ya, itu atas perintah siapa? Gubernur Romawi kan? Dari Ada. yang Hei, kau jangan fitnah. Kau jangan fitnah. Mana tunjukkan perkataan Gubernur Romawi untuk Yesus disalibkan. Mana perintahnya? Tunjukkan ke saya.
Berbeda yang Dengarkan dulu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sekarang kau mulai berdusta. Mana tunjukkan kekaisaran Romawi raja orang memerintahkan untuk membunuh, menyalibkan Yesus. Mana? Tunjukkan ke saya. Tertulis di mana? Ayo, ini perkara dusta ini. Kau sebar-sebarkan perkara dusta sekarang. Ayo, tunjukkan ke saya. Pendusta. Ayo. Cuma aku S2 kabur Bang Juma. Ayo. Mana? Tunjukkan ke saya. Di mana Gubernur Pilatus atau Herodes memutuskan bahwa Yesus bersalah dan hukum mati? Mana? Tunjukkan ke saya. Pilatus menyerahkan Ya ada. orang Yahudi Banyak cerita. Memang di situ. bentar dulu, kalau itu aduh ngoceh mulu, kamu kayak perempuan mulutnya. Cuma bentar dulu, Saya kan minta masa sama Pilatus kamu. katanya Tuyul. kamu itu nenek bukiter Mana? Coba tunjukkan. Mana? Tunjukkan ke saya. baca, dengarkan dulu ya. Tunjukkan. Jadi perkataan Pilatus, Tunjukkan. Tertulis di mana? Maaf dulu. Tulis yang tertulis kamu tunjukkan. Di mana? Di mana? Kata Pilatus kepadanya, Di mana tertulis di mana? Tertulis di mana? Kau baca di Matius 19 ayat 10, coba. Kau aja yang bacain lah. Kau Oke. baca dulu kok. Aku mau terangin kok. Oke, saya baca supaya. Aduh, gimana sih saudara-saudara ini? Mau dulu kamu Bima, pusing aku. Pusing lah. Pasti kau pusing karena semua narasimu itu terbantahkan pusing. Karena mulut-mulut tuh. Dengarkan. Matius berapa kau bilang? Matius 19 nomor 10. Dengarkan. Mau dijelasin. Murid-murid berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Apa hubungannya ini? Larangan kawin ini, Bung. Matius 19 nomor 10. Apa hubungannya? Yang saya tanya, Sorry, Yohan. Bentar, Mak. Karena kamu tuh ngomong terus. Yohanes 19 ayat 10. Bentar. Saya koreksi. Yohanes 19 ayat 10. Kau baca lah itu, coba. Baca dulu. Udah, nggak usah baca. maka kata Pilatus Yohanes kepada 19 mereka, ayat 10. Baca. Yohanes 19 ayat 10. Baca. Ya, dengarkan. Kamu itu dari tadi mau cek. Anak muridku diam, dengarkan. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau? Terus, mana perintahnya bahwa Pilatus memerintahkan? Sebelasnya baca Juma. Sebelasnya. Kamu tidak dulu. Gimana sih lu? Mau belajar sama Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Siapa yang menyerahkan? Siapa yang menyerahkan Yesus? Baca di 12-nya lah. Aduh. 12 lagi. Nanti kalau sampai 20 ya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Nah, sekarang mana perintahnya Pilatus untuk 13-nya baca lagi. Terus baca. 13-nya lagi. Dengarkan saya. Ketika Pilatus mendengarkan perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama dalam bahasa Ibrani Gabata. Lalu apa? Gabata itu artinya apa dalam bahasa Ibrani? Apa Gabata? Gabata itu apa? Terusin. 14-nya terusin. 14 lagi. Belum menemukan. Pilatus memerintahkan. Alamak. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang Yahudi,
haruskah aku menyalibkan? Kata Pilatus kepada dengarkan. Kata Pilatus, sekarang siapa yang kayak perempuan? Sekarang siapa yang kayak perempuan? Itu kan jawabannya. Dengarkan saya. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Haruskah aku menyalibkan rajamu? Mana perintahnya supaya dia memerintahkan raja salib? Bentar Bang Juma, ada Billy mau naik. Nggak usah. Pilih siapa? Billy yang itu hotel. Enggak ada ilmunya dia, percuma. Jadi katakan, kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Mana perintahnya? Jawab imam-imam kepala. Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Terus apa lagi? Lanjut lagi. Dia lanjut lagi. Kau baca. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Oke. Nah sekarang, oke. Dengarkan sekarang. Dengarkan. Kamu tuh baca ayat Alkitab. Dengarkan. Jadi biar ku ajarin kau baca Alkitab Juma. Dengarkan, wahai perempuan berkumis. Dengarkan, wahai wanita berkumis. Dengarkan, wahai wanita berkumis. Apakah penyaliban ini karya Pilatus? Hei, dengarkan. Dengarkan saya. Perempuan berkumis, dengarkan saya. Apakah penyaliban ini karya Pilatus? Apakah penyaliban? Saya udah tahu kualitas kamu Juma. Jadi hari ini kamu malu buat saya. Udah. Apakah penyaliban ini karya Pilatus atau karya Tuhan? Jawab. Ya karya Tuhan lewat Pilatus. Ternyata Anda hancur. Ternyata penyaliban itu adalah karya Pilatus, bukan karya Tuhan. Karya Tuhan jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu karya Tuhannya. Karya penyaliban ternyata Pilatus dengan sangat terpaksa harus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan itu bukan karya Tuhan. Terjawab dari pertanyaannya. Kabar. Jadi saudara-saudara, kita menyaksikan drama hari ini. Ternyata penyaliban Yesus itu adalah karya iblis melalui tangan Pilatus dan orang-orang Roma dan orang-orang yang benci kepada Yesus. Tak ada tersentuh sedikit pun karya Tuhan di dalamnya. Subhanallah. Oke, saya kira begitu. Kalau masih ada yang mau diterapi, silakan. Mau bicaranya